Oke, ini hari Rabu tanggal 12 2025 Februari. Eh Hari ini aku pengen nyampaikan gambaran konten aja sih, mumpung terlintas. Sumber ini didapat dari teman PMM ku, Karisma namanya. Dia ngepost story yang relate dengan diriku sebenarnya. Karena di situ ada perbedaan gambar antara eh mood dan pemikiran apa ya. Sebentar aku tunjukin dulu supaya ini ada gambaran karena relate gitu. Karisma. Nah ini dia, disiplin dan mood. Ah, disiplin dan mood. Mungkin bisa dilihat dulu. Nah, ini dia. Nah, disiplin tuh menurutku sama aja dari pikiran kita kan, dari akal kita untuk melakukan sesuatu itu cuman terhalang mood. Ini sering terjadi di aku karena banyak aktivitas yang produktif yang harus aku lakuin, tapi terhalang mood, harus nunggu mood, harus apapun masih nurutin mood. Ini juga udah berapa kali ya aku singgung ya sebenarnya di beberapa insight yang pernah aku sampaikan kalau nggak salah. Intinya kita mulai dari awal dulu. Di masa kecil kita ini dari kecil kita tuh terbiasa menuruti mood, menuruti hati ya. Bisa dibilang mood itu datangnya dari hati ya. Nah, kita tuh dari kecil lebih bukan hati, bisa dibilang emosi. Nah, mood itu kan emosi. Ya, bisa dibilang kita dari kecil itu kita terlalu menuruti apa emosi kita gitu. Makanya kita dulu tuh sering main, sering yang berhubungan dengan yang kita suka gitu, yang happy-happy yang membuat kita rasa bahagia itu. Nah, ketika kita menjadi dewasa, ada ini namanya pikiran. Pikiran tuh sesuatu yang harus kita lakukan, tapi kita tuh kadang berat untuk ngelakuin gitu. Tapi itu baik untuk kita gitu. Itu namanya pemikiran. Kita anggap aja pemikiran itu sebagai pilot dan emosi atau mood itu sebagai monyet gitu. Nah, dulu kita tuh waktu kecil sering bermain dengan monyet, sering bermain dengan emosi. Nah, kita ketika kita dewasa, si pilot ini muncul nih, masih junior nih. Nah, ada monyet yang senior yang udah lama emosi kita. Nah, ketika kita eh, ingin melawat si monyet ini, ketika pemikiran kita yang dewasa ini ingin melawan si senior, tentunya susah dong. Nah, makanya itu di tahap dewasa ini yang dibutuhkan itu adalah si pemikiran ini, si pilot ini. Kenapa? Karena lu tahu, misalnya lu harus bisa menguasai belajar bahasa Inggris agar lu bisa berbicara bahasa Inggris. Karena itu penting kan untuk masa depanmu gitu. Tapi monyet ini, aduh, enaknya nonton, mungkin yang kebanyakan orang enaknya nonton anime nih, enaknya nonton film nih, enaknya rebahan nih, enaknya scrolling nih ya kan. Itu kan mood, sesuatu yang membuat kita suka gitu, sesuatu yang hal kita membuat kita senang gitu, tapi gak ada manfaatnya gitu, cuman sekedar senang doang karena itu emosi kan. Nah, kemudian kita tahu gitu, tidak ada manfaat dari si monyet ini, si emosi ini, si mood ini. Jadi kita mau nggak mau, kita secara logika semakin dewasa kita sadar bahwa kita harus mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan si pilot ini gitu. Agar apa? Agar masa depan kita berhasil, agar masa depan kita cerah. Kalau kita nurutin si monyet ini terus, masa depan kita suram. Karena
masa muda kita dihabiskan dengan hal-hal yang bisa dibilang membuang waktu, tidak ada manfaatnya, tidak ada eh, value yang didapat dari diri kita gitu. Nah, gambaran konten yang apa yang aku sampaikan adalah di tahap dewasa ini stop untuk nurutin apa kata mood. Stop nunggu adanya datangnya motivasi. Karena apa? Karena mood kita kan naik turun tuh. Kita nggak bisa selalu mengerjakan sesuatu hal yang penting bagi kita karena mood. Jadi buat kalian yang masih sering males atau apapun itu, coba lawan rasa malesnya. Coba turutin apa kata pikiran kalian gitu. Misalnya diberikan tugas, langsung kerjain. Gak usah nunggu-nunggu mepet. Karena nunggu mood yang sesuai untuk ngerjain itu kemungkinan nggak pasti kan. Jadi coba turutin pikiran kalian bahwa pikiran kalian tuh benar sebenarnya. Pikiran kalian tuh yang membuat kalian terselamatkan di kemudian hari. Jadi pada intinya adalah jangan terlalu mengandalkan mood, jangan melakukan sampai datangnya motivasi. Coba lakukan hal yang menurut kalian penting, lakukan. Ketika itu memang lagi malas-malesnya, lagi em, situasi yang menurut kalian gak sesuai atau ya pikir intinya turutin pikiranmu, jangan turutin moodmu. Ya begitu. Sama yang kayak ini ya, aku tadi belum bahas yang story Karisma. Disiplin. Disiplin itu kan lahir dari pemikiran ya. Disiplin tuh mau moodmu nggak ada atau sedang ada masalah atau moodmu suram lah intinya. Disiplin itu ya nggak memandang hal itu ya. Di jam itu dan lu punya waktu, lu lagi senggang ya lu lakukan gitu. Walaupun moodmu kacau balau sebenarnya kan. Ya tapi tetap aja kerjain dulu gitu loh. Lakukan dulu gitu. Kalau mood itu kan terlalu banyak eh banyak apa sih rencana ya, banyak wacana ya. Kurangi kurangi banyak wacana, banyakin aksi. Nah, itu relate banget sama aku. Kenapa? Karena aku tuh terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang wah gitu di pikiranku. Tapi apa? Gue nggak terlalu banyakin aksi. Aksiku sedikit kalau bisa dibandingin wacana atau pemikiranku yang imajinatif yang ada di pikiran ini itu banyak gitu sekitar 80%, tapi aksinya apa? Aksinya cuma 20%. Jadi menurutku aku masih di tahap melawan emosi. Gue masih sering banget nurutin mood, nurutin kemalasanku. Dan itu ngebuat aku ngerasa ada disonansi kognitif itu kalau di teori ilmu komunikasi ya. Dimana pemikiran itu nggak sejalan dengan tindakan gitu. Jadi kita merasa bersalah, ngerasa kacau, ngerasa ngerasa ada sesuatu yang menahan kita gitu. Dan itu nggak enak di hati. Itu namanya disonansi kognitif. Ya mungkin itu aja untuk gambaran kontennya. Dan ini aku lakukan mendadak. Jadi ya gitu, lakukanlah aksi kalau bisa langsung langsung kalau bisa langsung.
dan hargai setiap progres yang kau lakukan walaupun itu sekecil apapun ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.